Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Kabar Pemilu Kada kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan dengan sejumlah kabar mengenai pilkada di tanah air. Di antaranya soal nasib Anies Baswedan di Pilkada Jakarta jika Partai Keadilan Sejahtera masuk ke Koalisi Indonesia Maju. Bersama saya Windy Wellingtonia, langsung saja kita mulai. Inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan tetap optimistis akan mendapat tiket untuk maju pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Anies menegaskan hingga saat ini tidak ada perubahan dari partai pengusung meski beredar rumor ia akan ditinggal oleh partai pengusungnya. Di tengah isu pengadangan dirinya di Pilkada Jakarta, Anies Baswedan hadir menjadi pembicara di Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Jakarta Kamis siang. Usai acara, Anies mengatakan dirinya tetap optimis untuk mendapatkan tiket dukungan dari partai-partai pengusungnya di Pilkada Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut tidak ada perubahan dari partai-partai yang sudah menyatakan dukungan untuk dirinya. Ia yakin partai politik akan menjaga seluruh aspirasi dari masyarakat termasuk calon untuk Pilkada Jakarta. Anies juga merasa isu-isu seputar pengadangan dirinya hanyalah sebuah spekulasi. Enggak, itu semua kan spekulasi. Kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah. Sama. Tentu kalau bicara tentang komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Sampai saat ini menurut Anies, ia terus menjalin komunikasi dengan partai politik pengusungnya. Ia percaya partai-partai tersebut akan menjaga amanat yang dibawa oleh warga Jakarta. Nasib pencalonan Anies di Pilkada Jakarta memang belum menemui kejelasan. Dua partai pengusungnya di Pilpres lalu, PKS dan PKB, berselisih soal posisi cawagup pendamping Anies. Di sisi lain, Koalisi Indonesia Maju belakangan mulai merayu partai pendukung Anies untuk bergabung dengan Kim Plus. Hal ini menimbulkan wacana jika pencalonan Anies di Pilkada Jakarta terancam gagal karena ditinggal partai pendukungnya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Partai Golkar tidak mempermasalahkan jika calon wakil gubernur yang diusung berpasangan dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta berasal dari PKS. Golkar menyerahkan keputusan untuk bakal calon wakil gubernur kepada Ketua Umum Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM sudah menyepakati bakal calon gubernur yang akan diusung di pemilihan kepala daerah Jakarta adalah Ridwan Kamil. Meski begitu, siapa yang akan mendampingi Ridwan Kamil menjadi bakal calon wakil gubernur belum ditentukan. Beredar kabar jika tokoh yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta berasal dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa partainya terbuka dengan usulan bakal cawagup yang akan diusung dan dari partai manapun. Menurutnya, Partai Golkar menyerahkan keputusan tersebut kepada para ketua umum partai politik yang mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Kami membuka diri, kan Golkar udah mengusung calon gubernurnya, ya. Nah, kami lebih menyerahkanlah kepada partai-partai politik yang lain, ya, terutama yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Gerindra, Demokrat,
depan gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang bergabung, ya kami menerima saja siapa yang menjadi kesepakatan dari pimpinan partai politik yang nanti mengusung Ridwan Kamil untuk menjadi wakilnya. Kami terbuka siapa aja, mau dari partai mana saja. Saat ini Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan dan Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta. Kemungkinan PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju pun masih terbuka lebar dan dukungan untuk pasangan Anies Sohibul Iman pun bisa berubah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan tidak takut untuk melawan Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil jika dipercaya masyarakat untuk maju di Pilgub Jakarta. Merespons pernyataan tersebut, Golkar menyatakan tidak akan mengintervensi keputusan partai lain dalam pengusungan calon di Pilkada Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan tidak akan mengintervensi keputusan partai lain dalam mengusung calon di Pilkada Jakarta. Menurutnya, pernyataan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep yang menyatakan siap bertarung di Pilgub Jakarta sebagai hal yang wajar selaku kader PSI. Ya, itu kan kewenangan dan kedaulatan masing-masing partai politik ya. Kami kan nggak bisa mengintervensi. Kalau ada partai politik yang mengusung calon tertentu, apalagi itu kadernya gitu. Ya itu bukan wilayah kami. Tapi sekarang kami sedang fokus. Golkar sudah mendorong mengusulkan nama Pak Ridwan Kamil. Sebelumnya, Kaisang menyatakan berani menantang Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil jika dipercaya masyarakat untuk maju di kontestasi Pilgub Jakarta. Saya rasa Pak punya kapasitas Jakarta ya kalau sudah di Jakarta kita kan selama ini ada Pak Anies ya, terus ada juga yang terbaru Pak Kamil. Kalau saya pribadi minta masyarakat maju ke pilkada melawan Pak Anies, saya berani melawan Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil saat ini sudah dipastikan diusung Partai Golkar untuk berlaga di Pilgub Jakarta pada November mendatang. Nama mantan Gubernur Jawa Barat itu sudah disepakati maju di Pilgub Jakarta yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Partai Golkar hari ini mengumumkan calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak di tanah air. Dan untuk mengetahui pengumuman tersebut, kita akan tanyakan kepada reporter TV One, sudah ada Kristanti Yosefa yang ada di kantor DPP Partai Golkar. Tanti, lantas siapa saja yang diusung Partai Golkar di Pilkada serentak dan daerah mana saja yang diumumkan? Silakan Tanti. Baik Widi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa baru saja tadi Partai Golkar telah melangsungkan konferensi pers yang mana mengumumkan sejumlah nama yang akan diusung dalam Pilkada serentak 2024. Ada total 10 calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang pada hari ini nama-namanya diumumkan. Kalau sebelumnya pada klaster pertama yang sudah diumumkan pada tanggal 18 Juni 2024 dengan 10 cagup cawagup serta sejumlah atau 31 lebih tepatnya kabupaten dan juga kota yang sudah diumumkan sebelumnya. Pada hari ini di tanggal 8 Agustus ini Golkar kembali mengumumkan sejumlah nama yang akan diusung dalam Pilkada serentak 2024. Total pemirsa terdapat 10 daerah yang telah diumumkan, yakni dari Riau, kemudian ada juga dari Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan juga Papua. Ada sejumlah
nama-nama lainnya atau sisa dari calon-calon kepala daerah yang belum diumumkan ini nantinya akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus serta pada akhir Agustus 2024 nanti sebelum pendaftaran pilkada dibuka. Selain dari 10 nama calon gubernur dan juga wakil gubernur, terdapat sekitar 309 maksud kami 278 kabupaten dan juga kota yang sudah disiapkan nama-namanya oleh Partai Golkar setelah sebelumnya kemarin sudah dilangsungkan juga rapat di kediaman Erlangga Hartarto, dan nantinya pemirsa nama-nama ini juga yang akan diikutkan dalam Pilkada serentak 2024. Kendati memang tadi tidak dirinci siapa-siapa saja namanya yang sudah disiapkan mengingat jumlahnya terdapat ratusan. Sementara demikian informasi di sini kami kembalikan pada Anda di studio. Terima kasih Kristanti Yosef atas laporan Anda langsung dari kantor DPP Partai Golkar. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda. Bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem Ilham Akbar Habibie berkunjung ke Persekutuan Gereja Indonesia di wilayah Jabar di Jalan Baranang Siang, Kota Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem Ilham Akbar Habibie berkunjung ke Persekutuan Gereja Indonesia wilayah Jawa Barat di Jalan Baranang Siang, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Ilham Habibie mengaku banyak tantangan di masa mendatang dalam menjaga kerukunan umat beragama. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indonesian Politic Research and Consulting pada tahun 2023 menunjukkan Jabar masih menjadi provinsi yang toleran. Menurutnya, di Jabar banyak penganut agama Islam, agama Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha, tapi semuanya hidup damai berdampingan. Ilham pun akan menjaga toleransi umat beragama jika terpilih menjadi gubernur Jawa Barat. Maksud tujuan utama saya adalah di sini memperkenalkan diri. Saya menceritakan mengenai rencana saya sebagai calon gubernur, dan di lain pihak saya juga dapat banyak informasi dari Pak Paulus, Ketua Umum dari PGW di Jabar, mengenai situasi kondisi saat ini yang dialami oleh gereja-gereja di sini, dan juga mengenai kehendak mereka untuk lebih banyak lagi berpartisipasi dalam pembangunan kita bersama demi masyarakat dan provinsi dan negara kita semua. Setelah sepakat mengusung Deddy Mulyadi sebagai Bacagub Jawa Barat, Partai Golkar kini menyiapkan kadernya sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat untuk mendampingi Deddy Mulyadi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan ada 5 nama kader Golkar yang tengah dibahas, salah satunya istri dari Ridwan Kamil, Atalia Prayatna. Siapa sosok bakal calon wakil gubernur Jawa Barat dari Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Deddy Mulyadi mulai terbuka ke publik. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan sudah ada kesepakatan di Koalisi Indonesia Maju jika Bacawagub untuk Deddy Mulyadi berasal dari kader Partai Golkar. Untuk itu, Partai Golkar tengah menyiapkan kader-kader terbaiknya di Jawa Barat yang sejak kemarin sedang dibahas dalam rapat internal sebelum diumumkan ke publik. Kepada wartawan, Doli menyebut 5 nama kader Golkar yang tengah dibahas untuk diajukan sebagai pendamping Deddy Mulyadi. Kelima nama tersebut adalah Atalia Praratia, Ade Ginanjar, Dadang Nasir, Aceh Hasan Sadzili, dan MK Iswara. Dari nama-nama tersebut, yang paling populer sejauh ini adalah Atalia Praratia, yang juga merupakan istri dari Ridwan Kamil. Atalia sebelumnya sempat masuk bursa bakal calon wali kota Bandung. Insya Allah calon wakil gubernur dari Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat itu berasal dari kader Partai Golkar, ya. Dan sekarang kami sedang menggodok, ya, termasuk malam ini mungkin salah satu yang dibicarakan siapa nama yang nanti akan kita usung yang dikeluarkan oleh Partai Golkar untuk menjadi calon wakil gubernur Pak Deddy Mulyadi. Masuk Bu Atalia nggak sih Bang Doli? Ya macam, ya kan kader kita banyak, ada Ibu Atalia,
ada Pak Ade Ginanjar, ada Pak Dadang Nasir, ada Pak Aceh Hasan Sajili yang ketua DPD Partai Golkar, ada Pak Iswara, ya, ada banyak. Jadi kader Golkar alhamdulillah banyak. Nantinya, keputusan nama Bacawagup tersebut akan disampaikan Partai Golkar ke Deddy Mulyadi dan diputuskan secara bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Agam Rizky, Lukman, TV One mengabarkan. Ahmad Riza Patria mendatangi markas Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Tangerang Selatan bersama pasangannya, Marshel Widianto, dan bakal calon gubernur Banten, Andra Soni. Dalam kesempatan ini, bakal calon wali kota Tangerang Selatan, Ahmad Riza Patria mengklaim telah kembali mendapatkan tambahan dukungan dari 3 partai politik parlemen, yakni PKB, P3, dan PAN. Sebelumnya, Ahmad Riza Patria yang diduetkan dengan komika Marshel Widianto untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada Tangerang Selatan telah mendapatkan dukungan dari 5 partai politik, di antaranya Partai Gerindra, Nasdem, PSI, Demokrat, dan Partai Non-Parlemen Garuda. Yang mendukung sudah fix, insya Allah kan Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PAN, Partai PSI, ya koalisi Indonesia Majunya, kemudian Partai PKB, kemudian Partai P3, tadi PSI udah kan, kemudian Nasdem, ya. Partai yang lainnya Partai Prima, Partai Garuda, nanti akan disusul partai lainnya seperti Gelora, tadi PAN udah, insya Allah nanti PKS dan lainnya. Perseteruan PBNU dengan PKB meluas hingga ke daerah. Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa di sejumlah daerah ramai-ramai melaporkan mantan Sekjen PKB Lukman Edy ke polisi. Lukman Edy dituding melakukan pencemaran nama baik dan berita bohong. Perseteruan PBNU dengan PKB meluas hingga ke daerah. DPC PKB Pandeglang melaporkan mantan Sekjen PKB Lukman Edy ke Polres Pandeglang. Lukman Edy dinilai telah menyebar fitnah tentang transparansi tata kelola keuangan di internal partai. Pelaporan terhadap Lukman Edy juga dilakukan pengurus DPW PKB Papua Barat Daya. Kader PKB meminta Lukman Edy diproses secara hukum terkait dugaan pencemaran nama baik Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan marwah partai. Mantan Sekjen PKB Lukman Edy juga dilaporkan pengurus PKB di Banjar, Jawa Barat. Pernyataan Lukman Edy dianggap bisa menggerus elektabilitas PKB jelang Pilkada serentak November mendatang. Dan saya secara pribadi merasa dirugikan oleh pernyataan itu, karena saya mau mencalonkan sebagai calon wali kota Banjar, sehingga elektabilitas nama baik kami juga bisa tergerus dengan itu. Soal pelaporan dirinya, Lukman Edy balik menantang agar perdebatan dibawa ke muktamar. Bagi saya, nggak apa-apa kalau memang mau menggeser pertarungannya itu di kepolisian, ya kesempatan bagi saya ya untuk memberikan informasi-informasi sebanyak-banyaknya yang lebih konkret, yang lebih jelas. Tapi menurut saya tidak belum habis waktunya, belum hilang waktunya. Kalau mau tarung, kita tarung di muktamar, ayo. Ya, ayo. Apa tuduhan-tuduhan saya berkenaan dengan berkurangnya fungsi Dewan Syuro, apa tuduhan saya tentang pengelolaan tata kelola keuangan yang tidak transparan, tidak akuntabel, jawab di muktamar. Konflik antara PBNU dengan PKB berawal dari pembentukan panitia khusus haji oleh DPR RI. Ketegangan antar kedua kubu makin memanas akibat pernyataan Lukman Edy yang dianggap berbahaya dan merugikan pimpinan PKB. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih, Pak. Dan sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini.
Anda kembali bersama kami, pemirsa. Seiring perkembangan dinamika politik, Partai Golkar akhirnya mengumumkan posisi Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta setelah bersepakat dengan Koalisi Indonesia Maju. Lalu bagaimana dengan wilayah lain? Siapa saja jagoan dari kader internal Golkar yang akan diusung? Partai Golkar nampaknya tak mau gegabah untuk menentukan bakal calonnya untuk pemilihan kepala daerah khususnya di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat, Partai Golkar awalnya memberi tugas dan rekomendasi kepada Ridwan Kamil. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan dinamika politik, posisi Ridwan Kamil pun mulai terkuak. Bersama Koalisi Indonesia Maju, Golkar sepakat untuk mencalonkan Ridwan Kamil maju di Jakarta. Sementara untuk Pilkada Jawa Barat, Golkar menempatkan kadernya sebagai calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mulyadi. Ya, insya Allah di Kimplos sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Ya kan kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Jika di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat, Partai Golkar masih bersama-sama dalam Koalisi Indonesia Maju, lain halnya di Banten. Partai berlambang pohon beringin ini berpotensi berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Kedua partai ini sepakat akan mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi. Koalisi ini dilakukan mengingat Golkar dan PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum bergabung dan mendeklarasikan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Banten. Jika koalisi ini terbangun, maka Golkar dan PDI Perjuangan akan melawan Koalisi Banten Maju yang berisikan 10 partai politik, yakni Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, PAN, P3, PSI, Garuda, dan Partai Prima. Koalisi ini telah resmi mendukung pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Tim TV One mengabarkan. Secara bertahap, Partai Golkar mengumumkan bakal calon yang akan diusungnya di Pilkada serentak. Ridwan Kamil diusung di Jakarta. Lalu bagaimana dengan Jawa Barat, Banten, dan wilayah lainnya? Kita akan tanyakan langsung kepada politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Doli, RK ini sudah resmi menjadi diusung di wilayah Jakarta. Lantas pertanyaannya, siapa kira-kira yang nanti menjadi pendampingnya? Apakah sudah ada namanya? Pertama, sebetulnya kita secara resmi belum mengumumkan ya, Saudara Ridwan Kamil itu menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Nah, sekarang kan kesimpulan itu berkembang setelah memang Golkar melalui Ketua Umum kami Pak Erlangga yang menyebutkan bahwa calon gubernur di Jawa Barat itu kita mengusung Pak Deddy Mulyadi. Nah, selama ini kan Pak Ridwan Kamil itu mempunyai 2 surat tugas atau kita sebut saya 2 tiket, satu di Jawa Barat, satu di Jakarta. Nah, ketika tiket di Jawa Barat sudah dikasih ke Deddy Mulyadi, maka yang valid itu tinggal cuma ada di Jakarta. Nah, tetapi kami sekarang sedang dalam proses konsolidasi ya, supaya calon kami Ridwan Kamil ini itu mendapatkan dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, dan kami juga menawarkan kepada partai-partai politik siapa saja yang ada di Jakarta ini untuk bisa menerima proposal kami terhadap nama Ridwan Kamil ini untuk bisa bersama-sama dengan kami bekerja sama bersinergi memenangkan Ridwan Kamil. Nah, jadi tahapnya masih sampai itu dulu. Jadi kami sedang melakukan konsolidasi, mudah-mudahan selesai 1-2 hari ini dan nama Ridwan Kamil itu diumumkan secara resmi. Nanti akan bersama-sama dengan pimpinan partai politik yang lain. Nah, baru setelah itu
kita membahas ya siapa yang menjadi pasangan Ridwan Kamil sebagai calon wakil gubernurnya gitu. Lantas untuk nama wakilnya sendiri, apakah dari Partai Golkar ini mungkin sudah menerima surat ataupun rekomendasi nama-nama siapa saja? Mungkin ada yang santer dikatakan bahwa nama tersebut datang dari Partai PKS. Apakah sudah bisa dikonfirmasi hal tersebut, Pak Doli? Belum, makanya tadi kan kita masih dalam tahap mengkonsolidasikan, menyepakati satu nama calon kepala daerahnya, Saudara Ridwan Kamil. Jadi nanti setelah memang kita sepakat semua, apakah nanti hanya dengan Koalisi Indonesia Maju atau bersama dengan partai politik yang lain, yang tadi kita sebut yang sering disebut sekarang Kim Plus itu, ya. Nah nanti setelah diputuskan resmi, sebelum kita umumkan, baru nanti akan membicarakan siapa calon wakilnya. Dan kami terbuka saja, Partai Golkar terbuka untuk membangun kerjasama, membuka diri untuk bersinergi dengan partai politik mana, dan terbuka siapa saja yang disepakati oleh nanti pengusung Ridwan Kamil, nama yang menjadi calon wakil kepala daerah mendampingi Ridwan Kamil. Adakah kriteria khusus, misalkan visi dan misi khusus yang diinginkan oleh Partai Golkar sendiri? Saya kira tentu nanti kriteria-kriteria itu akan dibahas ya oleh tim khusus nanti setelah ada kesepakatan di antara koalisi partai politik pengusung ya. Jadi kami sedang menunggu konsolidasi ini selesai, mudah-mudahan bisa 1-2 hari ini. Nah setelah itu nanti baru mungkin masing-masing partai politik ya mengirimkan tim untuk merumuskan apa kriteria apa saja yang nanti akan kita tetapkan untuk merumuskan kumpulan dari beberapa nama, misalnya nanti yang disodorkan oleh masing-masing partai politik yang kemudian menjadi satu nama untuk menjadi calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil. Dengan diusungnya nama dari Deddy Mulyadi di wilayah Jawa Barat, apakah ini nanti persiapannya apa saja dan siapakah yang nanti akan diusung untuk menjadi wakilnya yang mendampingi dari Deddy Mulyadi sendiri, Pak Doli? Ya itu tadi, saya kira seperti yang saya sudah jelaskan, nanti ada waktunya, ya, ada momentumnya, kapan kita juga membicarakan siapa calon wakilnya dan berasal dari partai politik mana. Dan tentu kami mengedepankan musyawarah mufakat ya di antara partai-partai politik nanti yang akan menjadi pengusung ya. Kalau misalnya hanya Kim namanya Kim, atau dengan kalau ada bertambah namanya Kim Plus. Jadi kalaupun nanti insya Allah Kim Plus ini terbentuk, ya berdasarkan musyawarah mufakat antara pimpin para politik yang tergabung dalam Kim Plus itu. Untuk Jawa Barat sendiri, ini ada 5 nama kabarnya yang sudah dibahas oleh Partai Golkar. Nah, ini bagaimana perkembangannya, Pak Doli? Iya, sudah ada kesepakatan ya di antara partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Ketika kita mengusung nama Saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat, maka sudah disepakati calon wakil gubernurnya itu berasal dari kader Partai Golkar. Nah sekarang kita sedang melakukan exercise ya di dalam, kami sudah kumpulkan ada sekitar 6-7 nama ya yang sekarang sedang kita simulasikan. Nah nanti tahapnya kalau misalnya sudah kita bisa mengkerucutkan misalnya 3 atau paling banyak 4 nama, tentu nanti akan dibahas juga bersama dengan Saudara Deddy Mulyadi sebagai calon kepala daerahnya, calon gubernurnya, dan juga nanti mendapatkan persetujuan dari partai-partai politik pengusungnya, ya. Karena kami kan selalu kebersamaan, komunikasi, keharmonisan antara partai politik khususnya di Koalisi Indonesia Maju ingin selalu tetap dijaga oleh Partai Golkar. Jadi semua keputusan itu nanti akan diambil secara bersama-sama. Lantas untuk wilayah Banten, apakah Golkar akan bergabung dengan PDIP, Pak Doli? Ya, untuk Banten ini seperti yang sudah berapa kali saya jelaskan, kami sudah mempersiapkan Ibu Airin menjadi calon gubernur ini sudah dari 3 tahun, 4 tahun yang lalu, ya. Bahkan kami sudah melakukan beberapa tahapan pengujian terhadap Ibu Airin ini, termasuk salah satunya yang paling konkret adalah di pemilu legislatif kemarin. Kami mencalonkan Saudara Airin
menjadi calon anggota DPR RI dan alhamdulillah mendapatkan respon positif dan mendapatkan suara tertinggi di Banten, mungkin salah satu tertinggi di Indonesia, sekitar 350.000. Nah itu artinya secara elektoral Ibu Airin ini cukup baik di Banten. Nah oleh karena itu menjadi salah satu dasar kenapa kami semakin kuat, semakin yakin tetap mencalonkan Ibu Airin sebagai calon gubernur di Banten. Nah masalah koalisinya siapa, kemudian calon calon wakil gubernurnya siapa, ini yang sekarang sedang kami komunikasikan juga ya. Tentu sebagai partai politik yang mengusung kadernya, ya tugas kami adalah menawarkan ya, menyampaikan proposal kepada seluruh partai politik yang ingin bersama-sama gitu. Nah, kalau misalnya ada partai politik yang selama ini mungkin di daerah yang lain kita selalu bersama-sama ya, dapat menerimanya dengan baik, syukur alhamdulillah. Tapi kalau kemudian juga ternyata teman-teman partai politik punya kalkulasi yang lain, pandangan yang lain, ya kami menghargai, menghormati otoritas atau kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik, ya kan? Dan ini sudah satu yang biasa saja. Selama ini kan pilkada sudah berjalan beberapa kali. Ada memang di satu daerah yang memungkinkan sekali kita bekerja sama dengan 2-3 partai politik yang sama selama ini bersama kita. Tetapi ada juga di beberapa daerah yang mungkin kita harus berlomba-lomba. Saya sering mengatakan tadi istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bahasa agama saya itu fastabiqul khairat. Nah, jadi kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan kan itu nggak masalah, baik-baik saja. Jadi kami sekarang sedang berupaya supaya Ibu Airin tetap bisa diusung sebagai calon gubernur. Tentunya kami juga berharap Golkar tidak bisa sendiri. Kami harus mencari teman koalisi kami. Kalau kemudian teman-teman partai politik yang telah memulai koalisi Indonesia Maju, mana tahu berubah pikiran kita bisa bersama lagi, ya kami sangat memberikan apresiasi. Ya kalaupun tidak, ya kita tadi sama-sama memperjuangkan, ya berkompetisi, berlomba memperjuangkan kemenangan rakyat. Baik, terima kasih Pak Doli waktunya bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Selamat sore Pak. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya dari dunia politik sesaat lagi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan salam perpisahan kepada Presiden Jokowi jelang habisnya masa bakti jabatan Presiden 2 bulan ke depan. Dalam ucapan perpisahannya, Luhut mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah meninggalkan sebuah warisan yang dapat dikenang orang banyak. Luhut juga menyinggung keberhasilan atas pembangunan dan pengembangan hilirisasi ekosistem mobil listrik di Indonesia, di mana keberhasilannya ini atas arahan dan konsistensi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menjalankan aturan tersebut. Hormat pada Bapak, karena Bapak telah memimpin kami, paling tidak dari saya sendiri selama 10 tahun yang pernah berada di bawah Bapak dan masih ada 2-3 bulan ke depan. Tapi saya yakin sekali lagi, hakul yakin bahwa apa yang sudah Bapak letakkan ini akan menjadi landasan buat kita semua. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto menyatakan mundur dari pencalonannya di Pilkada Jawa Barat yang akan digelar November 2024 mendatang. Ia mendukung keputusan DPP Partai Amanat Nasional yang telah mendukung Deddy Mulyadi bersama Koalisi Indonesia Maju. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan diri mundur dari kontestasi Pilkada Jawa Barat. Sebelumnya Bima Arya telah mendapatkan surat mandat dari DPP Partai Amanat Nasional atau PAN untuk maju di Pilgub Jabar. Selama mendapatkan mandat dari PAN, Kang Bima pun bersosialisasi diri berkeliling ke 27 kota kabupaten se-Jawa Barat selama lebih kurang 1 bulan dengan menyerap aspirasi dan belanja masalah dari warga. Namun takdir berkata lain, Koalisi Indonesia Maju atau KIM mendukung mantan Bupati Purwakarta 2 periode Deddy Mulyadi yang akan dipasangkan dengan calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar. Sejak awal langkah saya itu karena perintah partai. Ketika partai perintah maju, kita maju. Ketika partai minta untuk tidak melanjutkan, maka saya tidak melanjutkan.
Insya Allah tidak ada kecewa sedikit pun, karena dari awal tentu harus siap dengan segala skenario. Hope for the best but prepare for the worst. Mengharapkan yang terbaik tapi selalu siap dengan yang terburuk. Bima Arya pun kini akan mendukung putusan DPP PAN. Mantan Wali Kota Bogor 2 periode ini mendukung Deddy Mulyadi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Kini Bima Arya tengah mempersiapkan diri mendirikan organisasi sosial kemasyarakatan yang belum banyak disentuh oleh organisasi lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Pemilu Kada. Bakal calon gubernur, wakil gubernur Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau Andi Sudirman Fatmawati Rusdi dan Ansar Ahmad Nyang Haris menyambangi kediaman Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Kehadiran bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini sekaligus menunggu penetapan calon kepala daerah yang akan diusung Golkar dalam waktu dekat. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Bacagub Sulawesi Selatan Andi Sudirman meyakini Golkar akan mendukungnya dalam kontestasi pilkada mendatang. Andi menjelaskan hingga saat ini dirinya telah menerima dukungan dari sejumlah partai politik. Kami bersilaturahmi ke Pak Ketum, Pak Menko, Ketum menerima kami untuk hari ini dalam rangka menerima arahan sekaligus tentu bagaimana Sulawesi Selatan untuk kami meminta untuk mendapatkan dukungan dalam rangka Pilgub di Sulawesi Selatan. Ya, arahannya Golkar dalam hari bersama kami insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan untuk mendukung membersamai kami. Sementara itu, bakal calon gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, berterima kasih kepada Golkar yang telah mendukungnya dalam pilkada kali ini. Ansar juga telah mengantongi dukungan dari beberapa partai politik. Pertama tentu terima kasih, apresiasi ya, karena DPP Golkar melalui DPD Golkar Provinsi telah memberikan rekomendasi pencalonan buat saya bersama calon wakil gubernur yaitu Pak Nyang Haris Pratamura. Beliau kader Gerindra, saya kader Golkar, namun insya Allah kita diusung oleh teman-teman partai politik lain dan kita masih terus berkomunikasi dengan beberapa partai politik. Hari ini Golkar akan mengumumkan 300 nama bakal calon kepala daerah tingkat kabupaten dan kota yang akan berlaga di Pilkada serentak November mendatang. Namun untuk calon kepala daerah tingkat provinsi masih belum bisa dipastikan. Dari Jakarta, Agam Rizky, Lukman, TV One mengabarkan. Usai sudah Kabar Pemilu Kada, saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.